Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, halo juga buat teman-teman yang di rumah saat ini. Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi di pertemuan meeting kita kali ini, kita akan membahas sedikit seputar hukum Islam nih teman-teman. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri dulu. Nah, saya sendiri Putri Deborah Silalahi dengan NPM terakhir 001. Kemudian selanjutnya ada Nuraini Jihan dengan NPM 016, ada Fauza Maulana dengan NPM 033, ada Mikael Div Bramantio dengan NPM 043, dan ada Shanas Wahyu Raningtia dengan NPM 048. Next. Oke, jadi topik kita kali ini adalah mengenai hukum Islam. Seperti apa sih tujuan dari mempelajari hukum Islam? Kemudian, kenapa sih mahasiswa harus belajar hukum Islam? Kenapa juga harus dipelajari oleh orang-orang yang non-Muslim seperti itu? Nah, untuk itu kita akan tahu dulu nih pendahuluannya, teman-teman. Boleh di next. Nah, jadi dalam sistem hukum Islam, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari agama ataupun iman, dan dari kesusilaan ataupun akhlak. Oleh sebab itu, ada 3 komponen yang membentuk agama Islam, yakni iman atau agama, hukum, dan kesusilaan atau akhlak. Next. Oke, untuk bagian yang pertama ini adalah mengapa hukum Islam penting dipelajari oleh seluruh mahasiswa hukum di Indonesia. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh teman kita yang hebat, yaitu Saudara Shanas. Kepada Shanas, dipersilakan. Baik, di sini ada tujuan mata kuliah hukum Islam dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, mengerti dan memahami hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber-sumber asas hukum Islam dan al-hakam, al-khamsah, serta mampu memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dahulu sampai sekarang. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum lainnya di Indonesia dan menunjukkan dengan tepat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan hukum nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam serta memudahkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, khususnya pekerjaan di sistem kenegaraan. Kemudian ada sebab atau alasan hukum Islam ada di Fakultas Hukum. Yang pertama di sini ada alasan sejarah. Semua sekolah tinggi Fakultas Hukum yang didirikan oleh Belanda dahulu diajarkan hukum Islam atau Muhammadinas Recht. Kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan Indonesia setelah merdeka. Penanaman Muhammadanis Recht dianggap tidak tepat karena hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bukan pribadi penyebarannya yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tidak benar kalau orang menyebut agama Islam sebagai Muhammadanis atau hukum Islam sebagai Muhammadanis Recht seperti yang ada dalam kepustakaan Inggris. Yang kedua, alasan penduduk. Menurut sensus Desember 2021, sebanyak 86,9% penduduk di Indonesia adalah agama Islam. Oleh karena kemayoritasan tersebut, maka sejak dahulu para pegawai dan pejabat pemerintahan atau para pemimpin di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Islam tersebut, baik mengenai lembaganya maupun hukumnya. Yang ketiga, alasan yuridis. Hukum Islam berlaku secara normatif dan formal yuridis. Secara normatif, contohnya, dalam pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Dipatuhi tidaknya hukum Islam yang bersifat normatif ini tergantung pada kesadaran umat Islamnya sendiri. Sedangkan formal yudisial
ialah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dan benda alam masyarakat. Bagian ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, waris, wakaf yang telah dikomplikasikan. Untuk menegakkan hukum Islam yang menjadi hukum positif tersebut, maka sejak tahun 1882 didirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura untuk menyempurnakan susunan, perlengkapan, dan melaksanakan ketentuan pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka di bulan Januari 1989, pemerintah menyampaikan rancangan Undang-Undang Peradilan Agama pada DPR Republik Indonesia untuk disetujui. Oleh karena itu, orang yang akan menjadi pelaksana hukum dalam masyarakat Islam di Indonesia harus mempelajari hukum Islam agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak di tengah-tengah masyarakat Muslim. Yang keempat, alasan konstitusional. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan oleh Al-Zairin bahwa di Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali atau orang Hindu Bali, atau dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang-orang Buddha. Selain itu, tafsiran yang kedua ialah negara Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, syariat Nasrani, Hindu, Buddha bagi yang menjalankannya, dan memerlukan perantaraan kekuasaan negara, yang artinya bahwa negara wajib menyediakan fasilitas hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggaraan negara. Maka hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui oleh negara ini dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya masing-masing, serta membiarkan mereka melaksanakannya menurut kepercayaan mereka. Kemudian yang kelima, alasan ilmiah. Sebagai bidang ilmu, hukum Islam dipelajari oleh ilmiah oleh semua orang termasuk non-muslim. Mereka mempelajarinya dengan beberapa tujuan. Pertama adalah untuk mempertahankan wilayah kesatuan negara mereka dari pengaruh Islam, yang mana pertengahan abad ke-16 Turki adalah negara Islam yang mempunyai wilayah kekuasaan sampai ke Eropa Timur sampai sekarang. Dalam periode berikutnya, kelompok orientalis ini mengadakan pengkajian Islam dan hukum Islam dengan tujuan untuk memahami Islam guna mengembangkan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara penduduknya mayoritas Islam. Aliran ini tumbuh setelah Perang Dunia II, waktu hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Barat dan negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara semakin meningkat. Tujuan pengkajian Islam dan hukum Islam sejak saat itu adalah untuk kepentingan politik negara-negara yang bersangkutan. Terima kasih kepada Saudari Shanas atas pemaparannya. Nah, dari yang dijelaskan tadi, kita jadi tahu nih teman-teman, bahwa kenapa hukum Islam itu masuk dalam kurikulum Fakultas Hukum. Seperti ada beberapa alasan juga, kayak alasan ilmiah, alasan penduduk, alasan yuridis, alasan sejarah, alasan konstitusional, bahkan dijelaskan juga bahwa ada tujuan di balik adanya kurikulum tersebut, di mana agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kenapa sih implikasinya itu dan seperti apa. Nah, untuk materinya akan dibawakan oleh teman kita yang hebat, yaitu Saudari Jihan. Kepada Saudari Jihan, waktu dan ruang dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyambung materi selanjutnya, yaitu mengenai implikasi hukum Islam pada bidang hukum di dunia kerja. Jadi, sarjana hukum itu dituntut untuk dapat melaksanakan dan mempraktikkan semua hal yang telah mereka pelajari. Tentu salah satunya mengimplementasikan hukum Islam dalam pekerjaan mereka. Karena yang kita tahu nanti kita akan lulus sebagai sarjana hukum, bukan sarjana hukum peminatan hukum tertentu. Oleh karena itu, tentunya kita harus bisa mengetahui dan bisa juga mengetahui makna tentang hukum Islam itu sendiri. Salah satu contoh profesi yang mengimplikasikan hukum Islam itu adalah notaris, yang mana kita tahu notaris merupakan salah satu pekerjaan yang cukup diminati oleh sarjana atau lulusan hukum. Jadi notaris ini merupakan profesi yang langsung melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta-akta autentik, seperti kayak pembuatan akta untuk perjanjian, terus juga jual beli dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, menyambung dari hal yang tadi, bahwasannya notaris itu dalam melakukan pemberian pelayanan maksimal itu dilakukan sebagai wujud implementasi sumpah jabatan yang diucap. Nah, juga notaris ini tuh tugas dan wewenang notaris ini tuh juga terdapat dalam perspektif Islam secara eksplisit yang merupakan penjabaran dalam ayat Al-Qur'an. Salah satunya dalam QS Al-Baqarah ayat 282. Jadi ayat di sana itu secara eksplisit menjelaskan tentang tugas dan kewenangan notaris, yang dimana intinya dalam ayat tersebut itu ada seruan yang menuliskan praktik muamalat diimplementasikan sebagai kewenangan notaris dalam membuat akta autentik terkait praktik jual beli atau muamalat yang melibatkan dua pihak. Hal ini yang dimaksudkan implikasi hukum Islam dalam dunia kerja di bidang hukum. Selain itu, selain pekerjaan sebagai notaris, terdapat juga pekerjaan di bidang hukum yang menggunakan implikasi hukum Islam. Contohnya seperti hakim di pengadilan agama. Nah, hakim di pengadilan agama itu tuh pasti akan berurusan dengan permasalahan perkawinan, perceraian orang-orang yang manut agama Islam. Tentunya di sini hakim ini harus mengetahui dan memahami hukum Islam itu sendiri. Juga berkaitan dengan pekerjaan yang berada di pekerjaan legal officer di bank syariah. Karena juga perkembangan zamannya semakin maju, di Indonesia sendiri pun juga tidak hanya ada bank-bank konvensional, tetapi juga ada bank-bank syariah. Yang dimana di sini tentunya orang yang bekerja di sana harus tentu memahami hukum-hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya. Nah, mengenai hal tadi, apakah mahasiswa hukum dalam mempelajari ilmu hukum itu tidak diskriminatif dengan non-muslim? Jadi sebenarnya tidak diskriminatif, alasannya karena alasan pragmatis yang merupakan alasan yang mendasari hal ini. Hal ini juga berkaitan dengan alasan sosiologis, karena kita tahu hampir mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi kita apabila kita itu bisa memahami dan juga paham tentang hukum Islam. Contohnya adalah misalkan kalau kita menemui suatu kasus dan kita menjadi seorang pengacara di mana klien kita ingin berpisah atau ingin melakukan perceraian dan agama yang dianut klien kita adalah agama Islam. Tentunya dengan hal ini kan mempermudah kita dalam menyelesaikan kasus perceraian klien kita tersebut. Selanjutnya. Nah, mengenai bagian 2 adalah mengapa Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum penting dalam hukum Islam, serta bagaimana dampaknya bagi mata kuliah hukum Islam. Selanjutnya, di mana kita tahu sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Selanjutnya, Al-Quran itu sumber hukum Islam yang paling dasar dan paling utama itu adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran itu sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran itu merupakan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan
bagaimana seharusnya masyarakat yang bertindak. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber pertama dan rujukan pertama untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam hukum Islam. Selanjutnya, nah, sekarang hadis. Jadi seluruh umat Islam itu telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran, di mana hadis ini digunakan sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena hadis ini tuh akan menjelaskan atau memerinci ketentuan Al-Quran yang bersifat umum. Nah, selanjutnya. Ijma. Jadi ijma itu digunakan ketika permasalahan yang ada di masyarakat itu tidak diatur dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ijma itu dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud sini adalah ulama setelah Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama ijma itu tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam juga semakin luas tersebar ke segala penjuru dunia, dan juga perkembangan kehidupannya semakin dinamis, sehingga tentu masalahnya akan semakin kompleks. Dengan itu, dengan pembuatan kesepakatan para ulama ini tetap harus mendasarkannya terhadap Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, nah, kias ini merupakan sumber hukum yang untuk menjelaskan sesuatu yang permasalahan yang tidak ketentuannya itu kurang jelas dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar atau logika. Yang dimana kias ini merupakan sumber hukum Islam dengan penggunaan analogi. Jadi dia itu mempertemukan sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam nas hukum dengan sesuatu yang ada nasnya di dalam hukum. Salah satu contohnya adalah untuk menyelesaikan kasus tentang halal haramnya penggunaan narkotika karena tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis dan juga tidak ada pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian. Oke, terima kasih kepada Saudari Jihan atas pemaparan materinya yang luar biasa. Oke, sedikit kesimpulan nih bahwa mahasiswa ini dituntut untuk bisa mempraktekkan semua yang mereka telah pelajari, salah satunya hukum Islam. Nah, contoh yang dekatnya seperti yang tadi dijelaskan, yaitu notaris. Bahwa notaris adalah profesi yang langsung melayani rakyat dalam hal pembuatan misalnya akta-akta otentik, di mana ia dituntut untuk paham lebih lagi mengenai lembaga atau hukumnya hukum Islam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita yang hebat, yaitu Saudara Mikael. Kepada Saudara Mikael, waktu dan ruang dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Saudari Deborah. Jadi untuk selanjutnya ini pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta merupakan petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan hingga akhir zaman. Jadi bisa dibilang Al-Quran ini merupakan sumber utama bagi umat Muslim. Selanjutnya itu ada hadis. Hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, serta pedoman hidup umat Muslim. Oke, selanjutnya. Untuk fungsi hukum Islam sendiri, antara Al-Quran dan hadis memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi untuk Al-Quran sendiri memiliki fungsi sebagai petunjuk umat manusia, sumber pokok agama Islam, pengajaran bagi manusia, tuntutan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Jadi kita bisa bilang bahwa fungsi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan hidupnya hingga akhirat nanti. Yang kedua ini ada hadis yang berfungsi sebagai penjelas, penguat Al-Quran, dan penentu hukum tersendiri, serta memberikan kepastian dalam hukum Islam dan menafsirkan hukum Islam. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum penting dalam hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam sendiri, ternyata Al-Quran dan hadis ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Nah, yang utama itu ada Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran yang utama? Karena wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan terjamin originalitasnya, serta terhindar dari intervensi manusia.
Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran yang utama. Hal ini sendiri ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berisi adapun isi yang ada pada Al-Quran terdiri atas akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan, dan pedoman hidup bagi umat muslim. Dan yang kedua itu, di posisi kedua itu ada hadis. Hadis itu dalam Islam menempati posisi yang sakral juga, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan mayoritas hadis bersifat operasional karena fungsi utama hadis sebagai penjelas atas Al-Quran. Adapun juga dikarenakan Al-Quran menjelaskan hukum secara umum sehingga memerlukan peran hadis sebagai perinci dari hukum yang umum. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada alasan Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum penting di dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sandaran dan pedoman utama dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam. Al-Quran mengatur mengenai berbagai hukum, mulai dari akidah, akhlak, dan syariat. Kemudian hadis berfungsi untuk memperjelas, memerinci, memperluas maksud, dan menentukan serta menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis merupakan sumber hukum penting dalam mempelajari hukum Islam. Penyebabnya adalah karena di dalam Al-Quran menyuruh kita taat kepada Rasul. Jadi bisa kita bilang bahwa Al-Quran ini sebagai sumber utama dan hadis itu sebagai pelengkap dari Al-Quran. Selanjutnya, dampak pembelajaran mata kuliah hukum Islam. Jadi selain tadi sebagai mata kuliah wajib juga, dan ternyata hukum Islam juga memiliki dampak bagi yang mempelajarinya. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran taat hukum. Yang kedua dapat mencari solusi untuk setiap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dan yang ketiga menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian penting dalam hukum, serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya. Sekian. Oke, terima kasih kepada Saudara Mikael atas pemaparan materinya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh semua pemateri sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama adalah, hukum Islam dipelajari dan dijadikan kurikulum dalam fakultas hukum adalah dilatar belakangi dengan beberapa tujuan yang hendak dicapai seperti mengerti, memahami, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam dan dapat memudahkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kesimpulan yang kedua ialah ada beberapa alasan kenapa hukum Islam dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu seperti alasan yuridis, sejarah, penduduk, alasan ilmiah, alasan historis, dan alasan konstitusional. Poin yang ketiga adalah implikasinya sangat besar, apalagi di dunia kerja, di mana banyak pekerjaan yang langsung melayani rakyat dalam hal-hal yang juga beragama dan berkaitan dengan hukum Islam. Poin yang keempat, belajar hukum Islam ini tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif karena ada alasan pragmatis yang mendasarinya. Hal ini juga berkaitan dengan alasan sosiologis, di mana agama masyarakat Indonesia adalah Islam. Kemudian poin yang kelima, fungsi hukum Islam yang mana bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipegang sebagai petunjuk, penjelas, dan pemisah, serta kedudukan mereka di mana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum Islam yang sakral, yaitu kedua setelah Al-Quran. Nah, sebelum kita mengakhiri meeting kita kali ini, alangkah baiknya nih kalau kita menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kita sebelumnya. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, setelah mengetahui alasan penting hukum Islam menjadi mata kuliah wajib dalam Fakultas Hukum, menurut pendapat saudara, apa saja manfaat mempelajari hukum Islam dan bagaimana pengaruhnya dalam hukum nasional di Indonesia? Nah, untuk jawaban yang pertama, boleh kepada Saudari Jihan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator Deborah atas kesempatannya. Setelah kita melakukan presentasi tadi, saya juga dan mempelajari hukum Islam, saya mendapatkan beberapa manfaat belajar hukum Islam itu sendiri, antara lain mengetahui tentang seluk-beluk tentang macam-macam sumber hukum Islam dan juga tentang bagaimana sih memutuskan suatu perkara itu harus didasarkan kepada Al-Quran dulu, hadis dulu, baru kalau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis dapat menggunakan ijma dan qiyas. Nah, selain itu juga yang kita tahu juga bahwasannya
di dalam hukum Islam sendiri itu kan memiliki ciri-ciri yang dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga Al-Quran dan juga sumber hukum Islam itu kan bersifat elastis. Jadi dia itu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, yaitu juga mencakup bidang hukum publik dan juga hukum privat seperti kayak jinayah, hukum masuk hukum pidana, terus muhasanah, mukasamat, yaitu bidang perkawinan, terus juga acara peradilan, dan sebagainya. Adapun yang lain juga hukum Islam ini juga sebagai unsur pembentuk hukum nasional, karena yang kita tahu di Indonesia ini mengakui 3 sumber hukum, yaitu hukum dari Barat, hukum Islam, dan juga yang terakhir adalah hukum adat, yang dimana kalau menurut teori eksistensi dari Sayyidi Talib mengatakan bahwasannya hukum Islam ini sebagai bagian integral sumber pembentuk hukum nasional dan juga sebagai bahan-bahan penyaring hukum nasional. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudari Jihan. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Saudari Shanas. Oke, jadi di sini pertanyaannya apa saja manfaat mempelajari hukum Islam dan bagaimana pengaruhnya dalam hukum nasional di Indonesia. Jadi untuk manfaat mempelajari hukum Islam dalam sistem hukum nasional ini, posisi hukum Islam sangatlah strategis dalam sistem kehidupan nasional karena didukung oleh golongan hukum mayoritas. Pemberlakuan hukum Islam ini masih dalam bidang hukum yang non-netral dan secara perlahan telah bergeser ke bidang hukum netral. Untuk mewujudkan keinginan dalam menciptakan produk hukum yang bernuansa syariat Islam, dibutuhkan keberanian dan ketangguhan ulet dan beribawa dari umat Islam yang duduk dalam badan legislatif, kemudian memasarkannya kepada eksekutif dan melaksanakannya secara konsisten pada tatanan yudikatif. Hal ini harus didukung oleh kultur hukum dari masyarakat Islam itu sendiri. Dan sebagai subsistem hukum nasional, hukum Islam harus dikembangkan dalam payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudari Shanas. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Saudara Mikael. Oke, jadi pertanyaan mengenai manfaat kita mempelajari kan. Saya sebagai salah satu mahasiswa non-Muslim yang mempelajari hukum Islam ini merasa bahwa setelah mempelajari hukum Islam ini saya dapat lebih mengerti tentang agama Islam itu seperti apa, di dalamnya seperti apa. Terus habis itu juga dengan mempelajari hukum Islam ini bahwa kita dapat menumbuhkan kesadaran kita akan taat hukum. Selain itu juga kita dapat mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia kan mayoritas Islam. Jadi dengan adanya kita mempelajari hukum Islam ini, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut mungkin dapat dibilang lebih mudah. Dan selanjutnya bagaimana pengaruhnya dalam hukum nasional sendiri? Seperti kita ketahui bahwa pada saat Orde Baru, kalau nggak salah, hukum Islam ini cukup berpengaruh dalam hukum nasional. Seperti munculnya adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana di dalamnya itu mengadaptasi dari hukum Islam sendiri. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 7, yang mana juga itu menjelaskan tentang peradilan agama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudara Mikael. Nah, dari semua jawaban tadi, maka dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwa apa sih manfaat kita mempelajari hukum Islam itu banyak sekali. Sebagai mahasiswa pasti kita merasakan apa yang namanya dampak dari kita mempelajari hukum Islam. Terus juga hukum Islam ini bakal membantu kita dalam mempermudah melakukan suatu pekerjaan. Seperti yang tadi balik lagi ke materi bahwa contohnya notaris nih, di mana notaris kan bekerja membuat akta-akta yang autentik, yang berkaitan juga dengan seperti akta kelahiran, itu kan juga berhubungan dengan yang namanya agama. Jadi hukum Islam ini sendiri sangat membantu baik di dalam segi mencari pekerjaan ataupun di dalam hal di mana kita meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita tentang hukum nasional di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum penting dalam hukum Islam. Menurut pendapat saudara, bagaimana peran Al-Quran dan hadis terhadap sumber hukum lainnya, seperti ijma, qiyas, dan sebagainya, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat? Nah,
Boleh untuk jawaban yang pertama dari Saudari Shanas. Baik, terima kasih. Jadi, sebagaimana telah dimaklumi, bahwa Al-Quran di samping sebagai kitab sucinya, umat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagai kitab suci Al-Quran, harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, maupun sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Jadi, Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup bagi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Ajaran ini menurut Mahmud Shaltut dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu akidah dan syariat. Yaitu seperti dalam bukunya yang lain dibagi menjadi akidah, ahkam, hukum syariat, dan akhlak. Dari pembagian ini jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Kajian usul fikih yang dimaksud dalam hukum Islam ini adalah seperangkap aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Hukum Islam telah ada sejak manusia dan karena itulah firman Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Shanas. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Saudara Mikael. Oke, tadi kan pertanyaan mengenai bagaimana sih perannya Al-Quran dan hadis terhadap ijma, qiyas, dan sebagainya. Nah, untuk perannya sendiri itu tetap Al-Quran dan hadis itu menjadi puncak dari ijma, qiyas, dan sumber hukum Islam lainnya. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utamanya. Karena seperti kita tahu bahwa Al-Quran itu bersifat huda atau petunjuk bagi umat muslim. Jadi sebagai penyeimbang tersebut perlu juga adanya ijma dan qiyas sebagai penyeimbang dari Al-Quran. Jadi selain itu juga hadis sebagai pelengkap yang tadi sudah disebutkan. Jadi bahwa antara peran Al-Quran dan hadis itu sama-sama memiliki peran yang penting dalam hukum, ijma, qiyas, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Mikael. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Saudari Jihan. Baik, terima kasih. Karena kan berkaitan tadi tentang pertanyaan peran Al-Quran dan hadis yang juga berpengaruh terhadap sumber hukum Islam lainnya, yaitu ada ijma dan qiyas. Yang mana kita tahu bahwasannya kan Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama dalam hukum Islam atau yang paling dasar dan fundamental yang dijadikan rujukan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ini. Nah, tapi karena memang ada perkembangan zamannya semakin dinamis dan juga ada perkembangan globalisasi, tentunya permasalahan tersebut akan semakin kompleks dan tentunya juga ada ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka dari itu muncullah ijma dan qiyas. Nah, ijma dan qiyas itu merupakan sumber hukum yang berdasarkan akal manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, dengan itu tapi ijma dan qiyas itu harus namanya juga berujukan atau berpedoman di dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utamanya dalam menyelesaikan suatu kasus. Nah, pada saat ini kan kita melihat bahwasannya adanya pandemi COVID-19, ya, di mana pandemi COVID-19 itu kan menyebabkan kita itu virus yang menyebar juga menyebabkan dapat mengganggu kesehatan kita. Maka dari itu kan mulai munculnya ada semacam bentuk-bentuk penanggulangan, yaitu bentuknya semacam obat, yaitu obatnya kan bermacam-macam. Ada
ada AstraZeneca dan sebagainya. Nah, salah satunya itu adalah mengenai AstraZeneca itu sendiri, yang mana di dalamnya itu ada terkandung zat yang untuk umat muslim itu tidak diperbolehkan, yaitu mengandung babi. Maka dari itu fatwa MUI pun akhirnya bersepakat untuk namanya agar memperbolehkan AstraZeneca ini tuh digunakan untuk umat muslim dengan alasan kesehatan. Karena di dalam hukum Islam sendiri juga di dalam Al-Qur'an kan diutamakan hal-hal yang sifatnya itu yang penting, yang daruriyah, yaitu masalah kesehatan itu sendiri. Jadi dengan hal ini tentunya kesepakatan yang dibuat oleh para ulama itu harus berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Jihan. Nah, dari pertanyaan yang kedua ini, saya sebagai non-Muslim, sependek pembacaan saya juga, dan juga berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Saudari Jihan, bahwa apa peran Al-Quran dan hadis terhadap sumber hukum lainnya. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa Al-Quran sama hadis itu adalah sumber hukum terbesar, di mana Al-Quran dan hadis ini berasal sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ijma, qiyas dan sebagainya itu adalah hasil dari pemikiran ataupun akal manusia. Jadi apabila terjadi suatu permasalahan yang lebih kompleks, yang lebih ribet, yang lebih besar, di mana hukumnya mungkin belum ditentukan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ijma, qiyas dan hukum lainnya itu dapat membantu ataupun menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya, seperti itu. Baik teman-teman, dari pembahasan dua pertanyaan tadi, maka meeting kita kali ini sudah selesai. Kami sebagai kelompok dari yang menyajikan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata atau penulisan nama yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.